sumpahkan wa al-muqsamu bihi, yaitu alat sesuatu bersumpahnya bihi dengan objek itu. Paham? Sedikit-sedikit. Artinya begini. Di ayat ini, khususnya di surah Al-Fajr pada nomor 1, Allah bersumpah dengan waktu fajar. Sasarannya kemana? Di waktu fajar juga. Gitu. Biasanya Allah itu bersumpah dengan sesuatu hal ini, sasaran tembaknya ke sana. Tapi ini Allah bersumpah dengan ayat ini dan objeknya itu juga. Allah bersumpah dengan menggunakan waktu fajar. Allah juga bersumpah dengan waktu fajar. Sasarannya kemana? Ke waktu fajar. Baik. Wadzalika jaizun musta'malun. Nah, di sini belajar. Wadzalika jaizun musta'malun. Ketemu apa enggak? Ketemu enggak? Jangan-jangan tidur. Ada? Ya. Ketemu. Wadzalika jaizun musta'malun. Yang demikian itu boleh digunakan. Yang demikian itu boleh. Nah, jadi enaknya kita belajar tafsir itu begitu. Oh, ternyata wal fajar itu Allah bersumpah dengan waktu fajar dan sasaran sumpahnya objeknya ke waktu fajar juga. Dan itu boleh. Sementara ada ayat yang lain wal asr, Allah bersumpah dengan waktu masa, dengan masa, ya kan? Sasarannya mana? Innal insana, tuh sesungguhnya manusia itu gitu. Lafi khusrin, sungguh dalam kerugian. Nah, seperti itu. Banyak ayat-ayat yang lain. Cuman ini seperti ini. Dan itu boleh apa tidak? Boleh. Wadzalika jaizun musta'malun. Yang demikian itu boleh digunakan. Idza kana amran zahiran muhimman, apabila perkaranya jelas, muhimman penting, jadi jelas lagi penting, jangan pakai dan. Nah ini, nah mana lagi seperti Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bukan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, enggak. Kalau pakai wau ini wa huwa kadzalika fi hadzal mawdhi'i, dan demikian juga dalam ayat ini. Ayat mana nih? Al-Fajrnya ini. Al-Fajr. Nah, itu boleh. Baik, sudah selesai. Itu menerangkan tentang Al-Fajr. Artinya kedudukannya, sumpahnya ya pakai itu, sasarannya juga pakai untuk itu. Jadi sumpahnya pakai alat itu, sasarannya ke itu. Ya. Fa'aqasama ta'ala bil fajri, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan fajar. Kapan waktu fajar? Kapan waktu fajar? Nah, di sini dijelaskan. Alladzi, waktu fajar itu alladzi huwa akhirul laili wa muqaddamatun nahari. Jadi waktu fajar itu adalah akhir lail. Ya, akhir lail, penghujung malam. Wa muqaddamatun nahar, dan permulaan siang. Itu waktu fajar. Lima fi idbaril laili wa iqbalin nahar. Karena waktu fajar itu ada di penghujung malam dan permulaan siang, menyambut waktu siang. Iqbal itu menyambut. Nah, berarti waktu fajar itu adanya di penghujung malam, permulaan siang. Nah, ini proses pergantian. Nah, Allah bersumpah dengan itu tuh. Kita pernah belajar wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Itu alat-alat sumpah Allah. Sasarannya kemana? Qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sasaran sumpahnya ke sana.
sungguh manusia itu diciptakan dalam sebaik-baik bentuk yang seperti itu. Berarti Allah bersumber dengan buah tin, buah zaitun, dengan Tursina, dengan Mekah, hadal baladil amin. Itu setiap hal yang dibuat sumpah oleh Allah itu berarti ada sesuatu yang luar biasa, termasuk wal fajar. Apa sih keutamaan fajar itu? Makanya kalau orang pengen sehat itu rajin-rajin bangun. Nah itu tuh ada salah satu keutamaan. Apalagi otak kita setelah tidur itu butuh suplai darah, nutrisi di otak. Caranya gimana? Jengkingin. Nunggi dia disujud itu. Suruh nunggi, di babeh nunggi. Sujud itu. Iya. Banyak sujud. Banyak sujud di waktu. Makanya disuruh lamain itu sujud. Kalau orang rajin tuh suplai udara, otak itu butuh udara, oksigen, udara oksigen. Banyak. Ini kedokteran yang meneliti. Rasulullah sudah lebih tahu. Nah, ini semua seperti ini minal ayati dallati ala kamali qudratillahi ta'ala, di antara ayat-ayat kebesaran Allah, ad-dallati yang menunjukkan ala kamali, atas kemahasempurnaan, qudratillahi ta'ala, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kalau kita tidak bisa mentadaburi waktu yang setiap saat lewat, ya lewat aja ya kan? Tanpa kita berpikir subhan biasa aja. Kalau udah biasa aja ya dari kecil sampai tua meninggal ya biasa aja. Tetapi kalau kita bisa iya, kita nggak usah mengkaji kayak orang-orang yo hacking ke gunung gitu untuk merenungi ciptaan Allah. Nggak usah. Kamu tidur sampai tidur lagi tuh bener-bener bisa mentadaburi ayat-ayat Allah. Udah nampak ya kan, gitu nampak lah. Bangun pertiga akhir malam, perhatikan itu ayat-ayat. Justru yang hacking itu apa dia bisa menepati seperti itu? Bukannya kita enggak, artinya Harus terpaksa ya. Harus dipaksa ya. banyak tanda-tanda Allah itu yang ada di sekeliling kita. Apalagi kemarin ketika dibahas setengah tentang keadaan surga, keranjangnya dinaikkan, kasurnya ditinggikan. Kamu mungkin bagaimana naiknya gitu kan? Fiha sururum marfu'ah. Jadi kasur kok naik begitu? Gimana naiknya? Repot ya. Udah masuk akal kalau itu ya kan. Kalau jam sekarang jangankan kasur, orang tingkat 100 juga tinggal cet cus naik kan. Kalau zaman itu, makanya Allah memberikan analoginya di ayat berikutnya, pada alinea berikutnya. Afala yanzuruna ilal ibili, Allah suruh mentadaburi tuh onta, bagaimana onta diciptakan. Onta kalau ditaikin nggak kayak kuda itu kakinya tegak. Onta gimana? Duduk, naik kita sama barang-barang kita taikin, kita naik. Habis itu ditaikin, naik nggak? Naik. Yang onta itu ya ada di belakang rumahnya, artinya nggak usah jauh-jauh tuh. Nggak percaya dengan di surga keadaannya fiha sururum marfu'ah, ranjang kasur dinaikkan, gimana naiknya? Pada ngebully, pada ngeceng, pada onta aja gimana? Baru kalau orang yang berpikir hewan yang seperti itu ditaikin mudah, kemudian dia tarik ke kanan, naik berdiri.
seperti itu. Jadi nggak usah sampai ke naik gunung. Di sekeliling kita banyak kalau kita mau mentadaburi. Fa annahu wahdahul mudabbiru li jami'il umur. Karena sesungguhnya Allah itu wahdahu. Allah semata. Esa. Allah sendiri. Al-mudabbiru yang mengatur li jami'il umur, kepada semua perkara. Allah yang mengatur semua. Mutlak tunggal. Ini kasih rezeki, ini jangan kasih rezeki, ini dikasih ujian ini siapa yang ngatur? Allah. Kalau sudah tahu perbuatan Allah seperti itu, alladzi la tambaghi al-ibadatu illa. Nah, ini masuk ke aman ini. Tauhid uluhiyah. Kalau tadi tauhid rububiyah, artinya perbuatan Allah yang mengatur semua segala urusan. Kasih rezeki ini sedikit, ini segini, ini segini, ini segini. Kan nanti kan ada di belakangnya. Fa amma idza mabtalahu rabbuhu ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi. Allah ngatur. Ada yang dilebihkan hartanya, ada yang dikurangi. Tapi kalau manusia itu mengira kalau Allah memberikan rezekinya banyak, jabatannya tinggi, istrinya lebih dari satu. Kemudian katanya, tuh kan orang itu ngomong, fayaqulu rabbi akraman. Tuh Allah tuh memuliakan saya. Tapi giliran faqadaru alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Kalau dikurangi rezekinya, disempitkan rezekinya, udah ambruk, gak punya jabatan, gak punya kerjaan, duit kagak ada, istri minta cerai. Fayaqulu rabbi ahana. Tuh Allah menghinakan saya. Benar gak seperti itu? Kalla, enggak benar itu. Allah tidak. Karena kemuliaan seseorang itu diukur dari apa nih? Takwa. Jadi ketika kita melihat di sekitaran kita atau di kampung kita atau Masya Allah hartanya nggak habis-habis, kayaknya 7 triliun udah habis-habis. Sementara kita yang rajin ibadah, rajin pekerjaan segini-gini aja. Bukan itu Allah memuliakan dengan ngasih semua itu, enggak. Bukan ukuran, ya. Kalau itu jadikan ukuran, ya orang kafir, orang ya banget, ya kan? Berarti ukurannya gimana? Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu kunci. Jadi kalau kita pengen dimuliakan oleh Allah, maka level takwa kita harus tingkat. Ciri-ciri orang bertakwa gimana? Ya di awal surah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia beriman dengan perkara gaib, kemudian sholat, mendirikan sholat, kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah rezekikan. Sebagian kecil, enggak banyak. Jangan semua ini. Enggak semua. Ya kan gitu. Bagian. Iya. Di luar zakat, zakat ya oke, ada 2,5% sampai 10%. Kalau panen itu kan, kalau diturun dari hujan di 10%. Kalau dengan hujan, kalau dengan diesel dan sebagainya 5%. Nah, artinya di luar itu kita dapat rezeki, kasih. Kita masak banyak, kasih tetangga. Seperti itu. Menanamkan hati kita agar jangan terlalu cinta kepada harta. Lepaskan. Dapat bonus baksis berapa, 500, buru-buru lepaskan sebagian, biar jangan wah lumayan ini untuk nambah-nambahin. Itu di hati tuh, waduh gak bisa lepas itu. Bisa dibayangkan nggak kalau seandainya baksis 500 ini hilang, gimana? Kayaknya setahun gak hilang.
ingatannya, duhungnya apa tuh? Menyesal. Untuk apa? Untuk menghindari hati kita itu terpaut dengan cepat buru-buru lepaskan. Berapa saja. Karena emang setan itu selalu menasehati kita perkara yang ini. Jangan sayang, kalau ambil itu 10 rial kurang dari 500. Lumayan kan? Kalau enggak dikirimkan yang 490, yang 10 rialnya kan buat Pepsi, buat beli lugu kapsa, kan gitu. Setan itu Basic menasehatinya seperti itu. Hal-hal yang seakan-akan menurut kita benar, setan itu ya. Kemudian ikhwati billah, ana nasihatkan untuk diri ana dan berjalan di muka bumi ini, kita harus memiliki dua hal. Memiliki sifat wara, memiliki sifat zuhud. Memiliki sifat wara, sifat zuhud. Kedua-duanya ini Allah. Apa itu wara? Apa itu zuhud? Orang mengenal kalau zuhud itu ya pakaiannya yang jahit-jahitan, yang enggak. Itu salah. Itu bukan zuhud. Berlebihan. Zuhud itu ada manfaatnya nggak buat akhirat? Udah, itu zuhud. Ada manfaatnya nggak? Gampangnya kita punya duit. Ana mau beli mobil Innova atau mobil Alphard, uang kita banyak. Tapi kita bisa beli mobil Alphard, kita bisa. Tapi kebutuhan kita dengan Innova sangat cukup sekali. Artinya nggak membutuhkan mobil Alphard gitu. Maka seorang yang zuhud belinya mana? Innova. Bukan berarti nggak usah kita beli sepeda ondel, nggak gitu. Dengan syarat kita mampu ya, mampu kita beli keduanya. Mungkin beli 3 mampu. Tapi kalau kita beli Alphard, pengeluaran uang besar, toh sama dipakainya seperti ini, Nova. Beda dengan tamu kenegaraan dan sebagainya, mungkin menaikkan rating dan sebagainya. Ini Anda membahas zuhud untuk pribadi masing-masing. Kita mampunya beli motor, kita pengen beli motor KLX, sementara kita beli motor Beat, tapi kita mampu beli motor KLX. Keperluannya yang untuk ngaji. Bagi orang yang zuhud, maka ambilnya yang mana nih? Beat. Yang 15-an. KLX yang kesana kan. Beat, ini zuhud. Berarti mendekati dengan kesederhanaan kita. Ya, seperti itu. Tapi kita enggak dipres, enggak. Nah, seperti itu. Artinya ketika kita butuh sama tersampaikan dengan adanya motor Beat itu. Nah, seperti itu. Jadi orang zuhud itu ukurannya begini. Ada manfaatnya nggak buat kita? Udah itu. Nah, ketika begitu menanjak ke tentang ibadah. Itu contoh tadi dunia tentang ibadah. Saya mau melakukan zikir, ini ada manfaatnya. Saya mau melakukan amalan kebaikan sholat, ada manfaatnya. Ketika kita bisa membedakan manfaatnya ada apa tidak, maka segera melakukan. Kalau waro'i beda lagi. Kalau waro'i, ini ada mudorotnya nggak nih buat akhirat? Saya melakukan ini ada mudorotnya. Kadang di teman itu kita jahilin yuk, sumputin sendalnya gitu. Ada mudorotnya nggak nih? Buat apa? Ada, tinggal jangan lakukan. Menemukan sesuatu di jalan, ada mudorotnya nggak nih nanti buat di akhirat buat saya? Wah, ada nih, tinggal udah ukuran. Pegang itu 2, insya Allah kita selamat. Pegang. Praktekin dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, praktekin, insya Allah. Ya mungkin 100% belum kita bisa laksanakan, setidaknya
ada berapa persen yang ingkar. Allah Ta'ala. Baik, lanjut. Tadi katanya Allah itu yang mengatur semua li jami'il umur, wa annahu wahdahu al-mudabbiru li jami'il umur, karena sesungguhnya Allah itu hanya Allah semata yang mengatur li jami'il umur pada seluruh urusan. Nah, kalau sudah tahu kita bahwa Allah yang mengatur mutlak, Allah yang mengatur semuanya, alladzi la tambaghil ibadatu illa lahu, maka tidak layak, nggak patut bagi seorang hamba ibadah mengibadahi siapa nih? Allah, illa lahu, kecuali hanya untuk siapa nih? Untuk Allah. Timbal baliknya begini, Allah mengatur, hanya Allah mengatur. Timbal balik kita juga ibadahnya seperti itu. Ada timbal balik. Bukan ketika ibadah Allah memberikan rizki mutlak dari Allah bagi kita ke sana kemari. Kalau iya gitu. Tapi ke sana kemari, ngajinya karena ini, ibadahnya karena ini, sedekahnya karena ini, ada karena Allah. Tapi ada itu namanya nggak sesuai, nggak sesuai keesaan kita ketika mengibadahi Allah. Nggak seperti Allah turun ke kita, memberikan rizki ke kita, dia semuanya mengatur untuk kita, sementara kitanya masih bercanda. Kira-kira marah nggak? Kita menafkahi istri, ngasih apa aja, kerja ribut sama majikannya kan, di luaran kita memberikan, sementara istri memberikan kasih sayangnya ke kita, iya, ke orang lain juga iya. Gimana? Wah, itu besar urusannya. Allah lebih cemburu dengan hambanya yang melakukan, yang mengibadahi dia, ada juga mengibadahi kepada yang lain. Makanya salah satu syarat ibadah yang diterima oleh Allah, salah satunya adalah benar-benar ditujukan hanya kepada Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini yang banyak tidak dilakukan oleh kaum muslimin. Sebentar. Ini Anda mau memberikan ini, bikin kamera, shooting, gitu. Nanti di share. Masya Allah. Padahal mau calon dewan, dia dapat suara. Hah? Iya, pengen dilihat. Masuk enggak ke Allah? Enggak, rapat itu enggak masuk gitu. Kayak youtuber itu Enggak masuk. Enggak lah. malah kan dia besar penghasilannya dari Nah, itu tujuannya ke sana. Tujuan alasannya ada juga yang alasannya untuk inspirasi yang lain. Inspirasi yang lain. Benar apa enggak itu? dulu sebelum ada YouTube kemana? Makanya Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, syaratnya cuma falyamal 'amalan shalihan, maka beramal salehlah. Beramal saleh ini yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan disekutukan Allah dengan seorang. Itu beramal saleh sesuai dengan tuntunan Nabi dan niatnya ikhlas karena syarat amalan. Salah satu dipakai, yang ini ditinggal, tetap menerima, atau sebaliknya tetap menerima. Apalagi semuanya. Dan jangan harap bertemu dengan Allah di surga. Ya. Baik. Sudah jelas ya? Wa yaqa'u fil fajri salatun fadilatun mu'azzamatun, dan ada pada waktu fajar ini salat yang memiliki keutamaan, yang memiliki keagungan. Salat apa? Salat fajar. Salat fajar subuh.
Jangankan sholat fardunya, sholat qobliyahnya saja 2 rakaat. Barang siapa yang melakukan sholat qobliyah, maka lebih baik dari dunia dan seisinya. Anak pernah dengar nasihat Ustaz yang di Yayasan. Ustaz siapa? Pengen kaya? Pernah? Oh iya. Pengen kaya? Iya, iya. Semuanya kan ngaco. Ya itu. Melakukan sholat sunnah qobliyah 2 boleh fajar. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Bisa dibayangkan nggak, kita punya rumah tangga, kemudian ada tetangga kita di depan rumah kita, yang di depan jalan raya, lebar tanahnya. Pas dihitung-hitung 1,2 M. Duit dari mana? Seandainya kita bisa beli itu, seneng nggak? Kalau kita buka Google Map, dibesarin gitu kan, tanah itu, wih bener ya, mantep. Kemudian kecilin, sampai jadi bola dunia gitu. Kan itu. Ya. Kita lebih baik dari itu. Ya. Jadi paling kaya umat Islam ya. Kalau mau, Kalau sholat, sholat Cuman yang diterima berarti yang berapa persen gitu ya, istilahnya keikhlasan. Itu kan yang 100% diterima gitu. Iya. Iyalah. Jadi kadar itunya tergantung amalan kitanya. Enggak, yang 100% ya. Yang 100%. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Iya. Benar-benar mukhlis. Susah untuk menjaga itu ya. Cuman kita belajar. Makanya kata aja. Hasan al-Basri rahimahullah, Iya. amalan yang paling tersulit adalah kebaikan niat, memperbaiki niat. Kita lagi ngaji nih, pertamanya Iya. semangat. Di tengah jalan ada aja itu iklan setan itu, ada aja itu. Lalu kita refresh lagi, restart lagi untuk perbaiki niat lagi. Dan Allah kasih itu karena kita selalu terus berusaha untuk memurnikan niat itu, terus berusaha. Ada lagi lewat lagi, kembali ke astagfirullah, niatkan karena terus. Makanya orang sholat yes gitu kan, bareng-bareng di stop awal, bareng-bareng takbirnya awal lagi, sama nilainya? Enggak, Nggak sama. enggak sama. Ya, ada yang berapa persen. Pertamanya ikhlas, yes. Yang ini mulai, yang itu belum, yang ono masih kokoh tuh. Ini kembali lagi, yang ono udah mulai geser. Malah ini enggak kembali tuh. Yang ini cepat kembali. Beda enggak? Beda. Seperti itu. Makanya cepat perbaiki niatnya. Baik. Jadi di sholat subuh itu ada keutamaan. Makanya barang siapa yang sholat di bardain itu berada di tanggungan Allah. Bardain itu sholat subuh dan sholat asar. Waktu dingin. Sholat asar kan mulai ada. Sholat subuh juga mulai dingin. wajibnya apa, qobliyahnya apa wajibnya? Ini yang wajib. Yang wajib. Yang biasanya bardain itu sholat subuh sama sholat asar. Itu dalam tanggungan Allah. Udah dicukupkan oleh Allah. Bahkan sampai kalau perhatikan, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir, nggak pergi sampai datang waktu syuruk, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, pahalanya itu haji tamat sempurna. Bagi orang yang nggak punya duit, solusi agar mendapatkan pahala haji yang sempurna, itulah duit. Luar biasa kalau Islam ini. Ya. Kaya lagi. Itu bagi orang-orang kampung yang nggak bisa pergi haji karena faktor finansial ya, karena faktor usia, karena faktor kesehatan, karena faktor terjegal dengan kuota. Ya kan? Kuotanya 25 tahun. Umurnya sekarang berapa? 85 tahun pengen haji. 85 tahun kita pengen
pengen haji. Sementara kuota kita tunggu untuk daftar haji berapa tahun? 25 tahun. Berapa tahun kita bisa haji? Keburu apa enggak? Wallahu alam enggak bakalan keburu. Selisih pahalanya ada di sholat tadi ya. Salat syuruk. Sholat suruk ya sunat. Tuh, jadi kalau kita urutkan ya. Kalau urutan untuk sholat fajar, qobliyahnya 2 rakaat itu kita paling kaya. Ya kan gitu. Lebih baik dunia dan seisinya. Masuk ke sholat subuh. Kalau sholat subuh, barang siapa sholat subuh, termasuk subuh dan asar, itu berada dalam tanggungan. Antum jajan, antum beli apa saja saya yang nanggung. Gimana? Enak. Mau nikah saya yang nanggung. Mau kemana saya? Mau jalan-jalan pelesiran ke seluruh dunia, saya yang nanggung. Keselamatannya saya nanggung. Pengawalnya saya yang nanggung. Gimana gitu? Subuh bangun. Tidur saya sama Pak Haji bangun juga jam 9, jam 8. Diawali keterpaksaan, Nanti juga kebiasaan. Kebiasaan. Ketagihan. diawali keterpaksaan. Kalau orang yang ngerokok apa nih, yang pengalaman ngerokok? Nah. Pertama kali dipaksa, betul nggak? Iya dipaksa. Sama anak-anak sesama kecil Ah, gitu. iya, Dipaksa, iya, biar kelihatan gagah kan, biar kelihatan besar kan. Kita udah ngerokok nih, besar nih. Nah, kakak kita mah udah duluan, bapak kita udah duluan gitu kan. Iya. Kita belajar ngerokok, nyumput-nyumput sama-sama teman kecilnya. Dipaksa. Kan mau menunjukkan bahwa kita ini udah besar. Puyeng nggak? Puyeng, batuk dia. Dipaksakan. Apa lama-lama? Biasa. Biasa. Ngerokok itu biasa. Tapi lama-lama ketagihan. Ibadah juga begitu. Dipaksakan. Tanpa itu nggak bakalan nyampe ke di ketagihan, nggak bakalan orang Jadi harus dipaksa ya. Baik. Itu sholat wajibnya ditanggung berapa? Ayo. Kemudian duduk berzikir sampai waktu syuruk. Pahalanya haji sempurna. Luar biasa nggak? Sampai segitunya maka Allah bersumpah dengan itu. Di embel-embelnya itu memiliki keutamaan. Makanya di sini katanya wa yaqa'u fil fajri, terdapat di waktu fajar itu salatun fadilatun mu'azzamatun, salat yang memiliki keutamaan, yang memiliki keagungan. Jelas? Baru satu ayat nih. Al-Fajr ya. Baru satu ayat Al-Fajr, sekarang sudah jam setengah 10, kita selesaikan dulu satu ayat. Yahsunu an ayyuqsimallahu biha. Makanya Allah pantas bersumpah dengan fajar ini. Walihada aqsamu ba'dahu bilayalil ashar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam-malam yang 10. Wal fajri walayalin ashar. Sampai di sini bahasan kita. Apabila ini benar, bukan dari Allah Azza wa Jalla. Apabila salah, tentu dari kekurangan adalah mengupas, memberikan. Semoga Allah mengampuni atas segala kekurangan. Mari kita tutup pengajian kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum. Saya ini mau di Jelas enggak penjelasan tadi? Jadi nggak usah bahas itu banyak satu ayat dua ayat itu udah ngebener gitu. ini mengenai utuh Ustaz. Apa itu? Yang di luar ini ya. Di luar tema. Wal fajr. Saya apa itu yang membatalkan udhu, yang membatalkan udhu ada berapa Banyak yang bakal ini dia di samping aja atau